Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya teristimewa yang hadir di pesantren Akmaliyah dan juga anak-anakku semua yang jauh di sana yang mengikuti kajian-kajian dan thariqah dengan melalui online, live online, insyaallah semuanya kita pada pagi hari ini di waktu fajar ini Allah limpahkan ampunan kepada kita semua dan insyaallah kita terbebas terlepas dari bencana api neraka. Dan insyaallah pula kita semua telah mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum mendapatkan Al-Maidah, insyaallah dapat tahun depan. Nggak dapat ya, kalau nggak dapat boleh ya. Tuh, anak-anakku semuanya, ya ini kan sudah libur semua ya, sudah libur, PNS sudah libur, semuanya yang mau mudik lah sana silahkan gitu lah ya. Tapi bagi yang mudik, kalau di sana masih bisa online, ikutin terus, sempurnakan sampai insya Allah tahun ini 29 hari. Jadi kurang lebih kita kurang 4 hari lagi nih. Jadi malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Jadi 4 malam lagi kita ya. Kenapa? Kami berani menetapkan semacam ini karena menurut hisab atau hitungan ya, ijtima. Nah, ijtima ya artinya kesimpulan daripada perhitungan al-hisabu qat'i. Hisab itu putus, sebenarnya sudah clear sebenarnya hisab itu. Tapi kita orang NU yang menganut ru'yatul hilal. Nah, apa itu ru'yatul hilal? Ru'yatul hilal itu ialah di mana kita melihat hilal. Karena pada saat itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan apabila melihat hilal hendaklah berpuasa, apabila melihat hilal hendaklah berbuka iftar ya. Nah, jadi tetap kembali kepada ru'yatul hilal. Tapi kalau hitungan ya secara hitungan yang pas itu khususnya wilayah Indonesia pada tanggal 14 Juni atau 29 Ramadan, yaitu hari Kamis. Kalau dilihat dari mulai asar, sebut saja jam 3-an ya, itu khususnya di wilayah Indonesia hilal itu sudah ada 7 derajat sekian. Berarti secara otomatis sebenarnya ru'yatul hilal itu sudah bisa nantinya. Nah ya, nantinya artinya bisa gitu. Jadi pada saat itu adalah sebenarnya bisa, apalagi pas maghrib langsung lihat bisa banget gitu loh. Jadi udah anut ya kaidah untuk atau ketetapan ya, kesepakatan para ulama ya, khususnya di Nahdlatul Ulama NU itu hilal itu kalau sudah 2, di atas 2, patokannya di atas 2 itu sudah bisa gitu loh. Ini sudah 7 loh ya.
Nah, kalau di wilayah-wilayah ada yang 7,35,20, ada yang 7,25,15, ada yang 7 di wilayah-wilayah. Tapi secara rata-rata itu adalah sudah jelas di atas 7, ya. Berarti hari Kamis itu hari terakhir. Nah, hari terakhir kita berpuasa, langsung alhamdulillah bebas. Ya. Tapi kalau para sahabat sih sedihnya apa? Karena khawatir tahun depan tidak ketemu Ramadan lagi. Nah, kita juga sama-sama sedihnya apa? Bisa lebaran enggak ya? Nah itu. Nah, terutama adalah kaum wanita tuh, aduh bisa bikin dodol enggak tuh? Kita nggak perlu usah bikin. Nah, itu patokan-patokan sebelum Bapak menjelaskan yang lain. Jadi, insya Allah Idul Fitri ialah bertepatan tahun ini hari Jumat. Nah, kemudian sholat Jumatnya gimana? Tetap kita mengadakan sholat Jumat itu, tapi bagi yang bepergian atau ada kesibukan apapun itu tidak diwajibkan, artinya bisa gugur sebenarnya ya. Tapi bukan berarti gugur hari raya, hari Jumat berarti Jumatnya nggak ada, bukan berarti masjid itu kosong kemudian nggak mengadakan, tidak, tetap ada. Seperti di Akmaliyah ini tetap ada sholat Jumat, walaupun 2 orang juga nggak apa-apa. Nah itu ya. Nah itu sholat Jumat. Tuh, kemudian ya kita lanjutkan lagi ya. Kami ingatkan kembali, bagi yang belum zakat fitrah silahkan berzakat fitrah ya. Karena disempurnakannya puasa itu ialah dengan zakat fitrah dan memperbanyak sedekah atau memberikan hadiah terhadap para kekasih-kekasih kita, orang yang kita cintai. Dan teristimewa lagi di hari atau malam Lailatul Qadar. Nah, selanjutnya yang lain lagi ya, kita yang harus kita persiapkan lagi ialah yang harus kalian ketahui, kalau kalian mau sholat Id di sini, sebaiknya kalau bisa kalian 5:30 sudah ada di sini. Nah, itu karena syuruk itu adalah jam 6 sudah bisa. Ya, sudah bisa, karena prinsipnya sholat Id itu adalah matahari bulat sudah kelihatan, itu sudah sholat Id boleh. Nah, itulah. Tapi sholat Id bisa nggak sih siang hari? Bisa. Sholat Id itu adalah waktunya sampai menjelang zuhur. Jadi kalau ada masjid mengadakan sholat Id sampai 3 kali, nggak apa-apa, jadi nggak usah aneh. Contohnya pagi sholat Id, karena jamaahnya banyak, akhirnya jam 9 sholat Id lagi, jam 11 sholat Id, nggak apa-apa. Nah itu loh, itu nggak apa-apa. Jadi kalian jangan merasa, kok aneh gitu, Islam apaan? Ya kalian berarti yang aneh, bukan mereka. Nah itu loh ya, karena kalian belum paham atau belum tahu tuh berarti. Jadi sholat Id itu adalah bukan berarti harus pagi saja, boleh siang, boleh. Makanya di Istiqlal itu sholat Id dari dulu seingat saya sampai sekarang itu selalu jam 7. Nah itu loh. Jadi nggak pernah, nggak pernah. Karena apa? Karena terkait dengan kenegaraan. Nah, kalau kita di Akmaliyah adalah sholat Id bisa jadi jam 6:15, bisa jadi jam paling lambat saya akan naik ialah jam 6:30, itu paling lambat. Nah, biasanya lingkungan sini akhirnya ikut-ikutan. Dulu tuh selalu jam 7 gitu loh. Karena tidak ada mungkin ulama-ulama atau yang berani yang berani menentukan sikap. Nah, sholat Id tidak dipatok jam 7 ya. Jadi yang penting adalah matahari sudah terlihat. Kalau kalian di atas kan udah kelihatan matahari, sudah bisa sholat Id. Sholat Id boleh nggak? Berdua aja boleh gitu. Kalian suami istri sholat Id silahkan khotbah suaminya, kemudian ya yang takbir, nggak apa-apa. Suami istri sholat Id nggak apa-apa. Tapi yang paling utama sholat itu berjamaah, itu rame-rame. Karena sholat Id itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang haid pun boleh hadir, tapi tidak sholat Idnya, dengerin khotbahnya. Nah itu loh. Jadi datang kemudian duduk dengerin khotbahnya, itu bahkan dianjurkan.
dianjurkan suruh datang. Karena apa? Itu sangat penting sekali, karena di dalam Id itu apabila imamnya adalah orang-orang khusus, orang-orang istimewa, itu bisa menyalurkan energi khusus. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus, ayo datang semuanya, termasuk yang haid ada datang. Karena apa? Itu istimewa. Kesempatan beliau juga untuk menyalurkan syafaatnya, dan ternyata energi-energi yang khusus. Nah itu ya, udah sholat Id. Kemudian kita lanjutkan hikmah-hikmah yang telah kita lakukan, dan insya Allah semua yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini ya, dan yang akan datang 4 hari lagi, Allah selalu melimpahkan rahmah kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Jangan kemudian ada yang tanya, Pak, udah Lailatul Qadar berarti udah selesai dong. Nah, bukan begitu. Besok nggak puasa dong. Itu dijitak itu perlu tuh. Nah ya, nggak begitu maksudnya ya. Maksudnya ialah perhatikan, kalian di sini enak dikasih tahu dan sebagainya, bahkan kasih tanda-tanda dan macam-macam. Nah, bagi yang mereka jangan sampai kalian nanti kalau udah Lailatul Qadar udah, jangan. Nah, itu namanya kalian mematahkan semangat mereka. Anak-anakku semuanya, kemudian ada kabar lagi ya, yang udah tahu ya udah tahu, yang belum ya ini hari Jumat kemarin juga di Tanah Haram ya. Ini cepat banget soalnya beredarnya di Tanah Haram, di mana itu adalah haram menumpahkan darah, mengalirkan darah. Ternyata ada orang yang sengaja menumpahkan darah, loncat dari atas, gubrak, jatuh dan modar. Nah, itu bukan mati syahid, mati sangit. Nah, karena bunuh diri dia ya. Itu hari Jumat sekitar jam 9:30-an. Nah, itu yang paling menyedihkan. Ternyata di Makkatul Mukarramah pun tidak bisa menjadikan seseorang itu tentram hatinya ya. Seharusnya orang dekat Ka'bah kan tentram, seneng, aman gitu. Enggak harus, karena apa? Yang terpenting ialah ruh di dalamnya. Nah, ruh di dalamnya. Masjid, tempat-tempat ibadah itu ada ruh di dalamnya. Siapa ruh di dalamnya? Ialah kekasih Allah. Yaitu yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, bahwasanya masjid itu didirikannya usisa ala taqwa, yaitu adalah pondasi dan didikan atas dasar takwa. Maka ruhnya ialah laki-laki yang ada di dalamnya mengingat Allah, berzikrullah. Nah, itu ruh, yaitu kiainya, gurunya. Maka di mana tempat itu ada ruh, disitulah hidup. Dan ada kehidupan, berarti ada kedamaian dan ketentraman. Nah, oleh karena itu, jangan kalian sia-siakan di mana kalian ada mendapatkan tempat-tempat yang sejuk, tempat-tempat yang nyaman. Saya katakan ini adalah tempat atau kampung ruhaniah kalian. Ini adalah rumah ruhaniah kalian. Kalian sedang gelisah di mana saja, sudah nggak usah pergi kemana-mana. Datang, walau tidak ketemu orang tua kalian, kalian sudah sampai di rumah. Kalian bisa mandi, bisa zikir, bisa tiduran sekalipun. Insya Allah semua persoalan-persoalan kalian terselesaikan atau clear di dalam hati kalian. Paling tidak kalian adalah tidak nyangkut terlalu lama di dalam hati. Paling tidak kalian akan mendapatkan pencerahan secara otomatis, walau tidak langsung ya, tidak langsung sekalipun. Ini pentingnya kalian punya orang tua ruhaniah, ini pentingnya kalian punya mursyid, pentingnya kalian punya guru. Maka dari itu, andai saja kalian tidak nyaman di Akmalia, di mana saja yang penting kalian punya gendolan, punya pegangan, punya orang tua di mana untuk bersandar, di mana kalian untuk mengabdi, di mana kalian untuk berpegangan. Karena itu yang paling penting. Karena siapapun orangnya, kalau tidak punya patokan, tidak punya pegangan, itu akan terlunta-lunta seperti layangan putus.
Dia akan terbawa tiupan angin kemana saja dia. Jadi nggak akan ada tentu arahnya. Arahnya tidak akan bisa ditetapkan. Itu orang-orang yang tidak mempunyai guru, orang-orang yang tidak mempunyai mursyid. Oleh karenanya pula bahwa orang mencari seorang guru itu wajib. Bahkan di dalam kitab-kitab diterangkan wajib untuk siapa? Walau dia sebesar-besar ulama fikih sekalipun, wajib dia. Wajib mendapatkan mursyid, mendapatkan guru. Apabila tidak mendapatkannya, bahkan dijelaskan fasaihu syaitan, maka gurunya itu akan menjadi setan. Siapa gurunya setan? Maksudnya begini. Yang dimaksud gurunya setan itu, orang itu akan mudah memvonis, menyimpulkan sesuatu apapun hasil dari angan-angan dan pikirannya. Jadi angan-angan dan pikirannya itu menjadi sebuah ketetapan. Ya. Jadi kalau menjadi ketetapan di situ, itu menjadi persoalan. Karena belum tentu benar. Nah, ini pentingnya harus mentashihkan. Jangan sampai kalian semua mudah menetapkan dan menyimpulkan sesuatu hasil dari angan pikir yang belum tentu benar. Nah, itu yang dikehendaki dengan setan di situ, gurunya setan. Orang membaca buku tanpa ada bimbingan, setan. Karena apa? Karena ia akan menyimpulkan sendiri tanpa ada pentasihan, tanpa ada pencocokan benar atau tidaknya. Nah, yang membenarkan atau tidak lain ialah farudduhu ilallahi war rasul, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah dan Rasulnya berarti kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis patokannya. Kalian tidak tahu Al-Quran dan Al-Hadis, maka Al-Quran yang berdiri, Al-Quran yang hidup, hadis yang nyata ialah mursyid dan guru kalian. Makanya perkataannya ulama itu disebut hukum, yaitu ketetapan. Ulama siapa? Yang disebut ulama warasatul anbiya. Siapa warasatul anbiya? Ialah para kekasih-kekasih Allah yang menjadi penerus-penerusnya. Nah, karena tidak akan mungkin ada nabi berikutnya. Karena nabi itu telah khotamun nabiyyin, telah menutup, beliau itu adalah dari seluruh nabi. Maka dari itu beliau tidak mempunyai keturunan laki-laki. Karena biasanya memang nabi-nabi terdahulu itu adalah gennya itu adalah dari laki-laki semuanya. Perhatikan baik-baik, mulai dari Nabi Adam terus turun-temurun sampai akhirnya terakhir-akhir seperti Zakaria turun ke Yahya keluar dan seterusnya dan seterusnya. Seperti mulai dari Nabi Daud, kemudian Sulaiman dan akhirnya Zakaria, Yahya dan seterusnya. Ya, karena Yahya itu salah satu di antara cucu dari nabi-nabi di sebelumnya gitu. Nah, itu contoh. Nah, makanya ditutup hikmah daripada beliau tidak mempunyai anak laki-laki itu karena telah menutup. Kalau sudah ditutup berarti tidak ada nabi lagi, yang ada ialah warasatul anbiya, pewaris nabi, yaitu yang meneruskan. Maka kita tidak bisa tidak mengikutinya, karena nabi besar kita ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdahulu sudah wafat 1400 tahun lebih yang lalu. Nah, kita tidak tahu, jangankan wujudnya, mendengar juga susah. Apalagi bukan bangsa kita sendiri, contohnya bukan dari Indonesia, jauh di sana, Terus yang kalian tahu ialah ya guru-guru kalian, orang tua ruhani kalian. Beliau adalah sudah wafat. Wafat itu maksudnya jasadnya, tapi hakikatnya beliau itu bal ahya, tetap hidup. Namun kalian tidak tahu hidupnya itu di mana. Maka kehidupan beliau itu, hidupnya itu adalah sangat istimewa.
Nah, seperti Sayyidina Umar waktu shock dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal. Beliau itu mengacungkan pedangnya. Siapa yang berani mengatakan bahwasanya Muhammad Rasulullah itu meninggal wafat, saya pancung lehernya. Terus teriak-teriak sepanjang jalan karena shock gitu. Nah, sehingga dilerai atau dinasehati oleh Sayyidina Abu Bakar, nggak harus begitu Umar. Memang beliau itu manusia biasa yang berjasmani, yang tentu saja akan kembali kepada asalnya. Lihatlah kenyataannya, memang beliau wafat pada hari ini. Setelah beliau menerima wahyu terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan ya nikmatku kepadamu dan juga aku ridho Islam itu menjadi agamamu. Nah, itu contohnya. Nah, jadi semua itu akan meninggalkannya dan berarti kita pun akan meninggalkannya. Nah, persoalannya ini akan estafet dan jalan terus. Seperti di Akmal, tetap ini akan jalan terus. Kita semua berapa tahun yang akan datang sudah tidak ada di sini. Generasi yang akan datang. Dan terus jalan. Dan insya Allah Akmal ini akan menjadi pusat kajian tauhid dan hakikat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, kembali kepada Ramadan. Sudahkah kita menyempurnakan Ramadan ini selain daripada kita telah melaksanakan puasa di siang hari, kita menghidupkan malam-malam Ramadan? Dengan satu lagi kita sempurnakan, ialah dengan simbol zakat fitrah, yang berarti kita membagikan apa yang kita ada terhadap orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi. Nah, itu lebih utama, itu lebih baik bagi kita. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita selesai Ramadan nanti ya, karena ini adalah hari Ahad, minggu terakhir di bulan Ramadan, maka Bapak berpesan kepada kalian, aplikasikan di dalam kita melaksanakan Ramadan ini dalam kehidupan sehari-hari. Biasakan, yaitu kita membiasakan perut itu kosong, jangan berlebihan. Karena kita orang-orang thariqah, orang-orang yang sedang menuju kepada Allah, membiasakan perut kosong itu adalah baik. Karena apa? Bukan sebatas baik dalam arti untuk wilayah tauhid dan hakikat dalam perjalanan menuju kepada Allah, tapi baik juga untuk kesehatan kita. Sesuatu apapun yang berlebihan itu tidak baik. Karena apa? Disebut tusrifu. Tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Orang yang berlebihan itu orang-orang yang selalu membawa mubazir. Sementara innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka mubazir berlebihan itu, dia adalah saudara-saudaranya setan. Nah, setan itu ada pada diri kita, di angan-angan kita, di pikiran kita, di jiwa kita. Bahkan setan itu pun ada di setiap sel darah kita. Maka bersihkan sel darah kita melalui proses puasa dan berzikrullah. Itu satu-satunya jalan. Terlebih kita orang yang sedang menuju kepada Allah. Insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.